Orang Kristen itu paling pintar nipu diri sendiri. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sama nggak? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Syaratnya untuk masuk surga agama itu harus lebih komplit dari segi aspek, seluruh aspek. Nah sekarang Kristen tidak punya aturan. Yesus katakan itu Bang Suma, memang sebelum dia menggenapkan karya keselamatan di kayu salib toh belum ada penebusan. Jadi kita itu seperti harus hidup seperti benar-benar orang-orang Farisi begitu kan. Tapi kalau setelah kematiannya kan dia memberikan kita anugerah. Nah, inilah kesalahan fatalnya Kristen. Mohon maaf nih, karena ibu naik ke sini, saudara saya ini naik ke sini, kita diskusi. Kesalahan fatalnya Kristen menggantikan kurban hewan menjadi kurban manusia. Itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun selain pengajar dewa-dewa Molok. Imamat 1 nomor 2. Perintahkan, katakan, sampaikan, ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada manusia. Hanya di Kristen ini. Ya, hanya di Kristen inilah yang kemudian kok tiba-tiba mengganti kurban hewan menjadi kurban manusia. Inilah yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila si pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Daniel 7. Sepengetahuan saya, ya, silakan. Korban, minta maaf ini ya kalau soalnya supaya tidak ini yang pas ada di pemikiran saya. Iya, silakan Ibu, silakan. Apa yang ada saya keluarkan saja. Jadi sepengetahuan saya bahwa kan kalau korban itu hanya simbol perdamaian antara kan begini, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Ini pemahaman Kristen loh, menurut pemahaman di versi Kristennya saya yang saya pahami toh. Adam dan Hawa itu benar-benar sudah merusak gambaran istilahnya yang Tuhan mau seperti apa ciptaannya. Nah, korban itu hanya untuk sebagai setiap diperingati itu untuk dikorban itu sebagai bentuk perdamaian saja antara kita dengan Tuhan, tapi belum menjadi penebusan begitu antara bahwa kita bebas untuk berminta langsung sama Allah, misalnya doa ya bilang ya Allah saya begini begini. Nah setelah korban istilahnya sebagai Yesus menjadi penebus dosa manusia karena dia yang tersuci toh, dia sendiri Tuhan yang menjadi manusia, jadi dia sebagai korban yang benar-benar suci, yang benar-benar hidup, yang untuk bukan lagi sebagai pendamai tapi sebagai penebus, di mana kita bisa berinteraksi, bercakap-cakap dengan Allah melalui rohnya kita tentunya toh lewat doa. Begitu yang saya pahami langsung. Ibu, fitnah kedua dari Kristen itu memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu kebohongan waris. Kebohongan yang diwariskan selama 2000 tahun. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Coba ibu baca di Kejadian 5 nomor 2 nomor 3. Adam diberkati beserta keturunannya. Yang dikutuk itu ular. Nomor 14-nya ular yang dikutuk. Tidak ada Adam dikutuk. Manusia juga dikutuk. Manusia juga dikutuk untuk mencari bahwa yang laki-laki dia akan berjerih payah, yang perempuan melahirkan. Itu kan kutukan. Bukan Ibu, itu bukan ular kutukan. Menjadi Coba dipelajari lagi baik-baik. Jadi gini, kalau kita membaca kejadian 1 nomor 26, aku akan menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin, berkuasa atas ikan di laut, ternak di darat, burung di udara. Sekarang Adam kalau tidak berfungsi akalnya, tidak tahu baik dan buruk, kira-kira Adam bisa jadi pemimpin?
Tidak bisa. Kan memang Tuhan memberikan kita semua akal toh, mau agama Kristen, mau agama Islam, mau agama apapun semua diberikan akal. Cuma sekarang begini Bu, katanya dosa asal itu Adam akibat makan buah ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, apakah Adam bisa jadi pemimpin di bumi? Itu dulu. Sedangkan telanjang aja dia tidak sadar, bagaimana mau jadi pemimpin? Telanjang dia tidak sadar, berarti dia sama seperti kambing. Maaf ini, kambing tidak sadar dia telanjang karena dia tidak berakal. Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam sebelum makan buah ilmu baik dan jahat, dia tidak tahu kalau dirinya telanjang. Begitu makan, barulah kemudian berfungsi akalnya, tahu baik dan buruk. Sehingga genaplah pernyataan Tuhan, untuk jadi pemimpin dia harus berilmu. Untuk berilmu dia harus tahu buah ilmu pengetahuan, dia harus makan itu supaya dia punya ilmu pengetahuan. Katanya serupa dengan Tuhan. Tuhan maha tahu, Tuhan maha mengetahui. Adam kok jadi cupu, telanjang pun dia tidak sadar. Maka untuk sama seperti Tuhannya, dia harus makan buah itu. Akhirnya dia tahu mana baik, mana yang jahat. Itu baru bisa jadi pemimpin. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bagaimana mau dia taklukkan bumi ini? Nggak bisa. Jadi itu bukan dosa waris. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat, nih lihat ciptaanku nih sempurna. Dia tahu apa yang kalian tidak tahu. Dia paham apa yang kalian tidak paham. Dan dia cocok untuk jadi pemimpin karena dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Sekarang kalau ibu tidak tahu baik, mana jahat, bagaimana ibu mau memilih calon suami? Pasti seperti ayam, sembarang jantan, sembarang betina. Karena nggak tahu baik dan buruk. Maka berterima kasihlah ke Adam. Jangan malah memfitnah dia, mewariskan dosa. Itu fitnah. Begini ya, Bang Suma. Ya, zaman kan memang waktu itu mereka telanjang toh, karena Tuhan ciptakan telanjang, mereka tidak ini. Nanti setelah mereka makan buah itu, mereka sadari bahwa mereka telanjang toh. Iya. Berarti sudah tahu baik dan jahat. Karena itulah kan pada saat maksudnya mereka hanya bisa menyembah, memuji Tuhan, makanya dia dilarang makan karena mereka tidak lagi berpikir tentang kenikmatan dunia atau istilahnya begitu. Jadi nanti setelah terus bagaimana? Misalnya nih Ibu, maaf. Misalnya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Bagaimana dia bisa mengimplementasikan menjadi pemimpin di atas muka bumi? Dia di surga bersama Tuhan. Dia di surga bersama Tuhan. Bukan. Coba baca Kejadian 1 nomor 26. Baiklah, kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di bumi, bukan di surga. Jadi memang dia harus tahu baik dan buruk supaya dia bisa menaklukkan bumi. Coba bayangkan kalau Adam itu diturunkan ke bumi, tidak tahu baik dan buruk. Mau jadi pemimpin, dia yang akan dimakan sama cicak. Dia yang diburu sama anjing. Tapi istilahnya telinganya putus-putus atau suaranya? Jaringannya ya. Oh. Apa yang terjadi kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Kira-kira Adam dengan kucing bedanya apa? Adam manusia dewasa, punya kemaluan. Istrinya punya kemaluan, punya payudara. Telanjang berjalan. Tidak tahu dirinya telanjang. Itu orang apa namanya? Orang gila. Mampu menaklukkan bumi? Enggak bisa menaklukkan bumi. Makanya solusi yang paling betul adalah Al-Quranul Karim. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam khilaf, Adam kemudian bertaubat. Tobatnya diterima. Barulah kemudian Tuhan bangga. Ini betul-betul kamu sudah buktikan bahwa ciptaanku sempurna kan? Tengoklah. Membuat salah, dia bertaubat. Pantas dia jadi pemimpin di atas muka bumi. Diturunkanlah dia untuk melumpuhkan, menaklukkan bumi ini. Jadilah kita pemimpin. Andai saja Adam ini tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, dia yang diburu sama cicak. Lagunya berubah. Cicak, cicak.
cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seorang bayi, plak, lalu dimakan. Anak manusia dimakan sama nyamuk, sama cicak. Kenapa? Karena manusia dia punya kelamin, dia punya nafsu, tapi nggak tahu baik dan buruk. Cekak, keluar anak. Tidak dimandikan, tidak diberi baju, dibiarkan begitu saja seperti anak kambing. Habis itu bikin lagi, keluar lagi. Tidak dipelihara, nggak dimandikan, tidak disekolahkan. Begitu juga begitu dia besar, jalan panjang kuku, tidak pernah sikat gigi, jalan rambut gondrong, ketemu sesamanya karena dia dikasih nafsu, terhamburlah anak cucu Adam, tapi tidak berakal. Apa itu jadinya? Mau jadi pemimpin? Tidak, habis dimakan cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Tapi pertanyaannya, yang ciptakan lagu siapa? Siapa yang ciptakan lagu? Anaknya Adam nggak tahu menyanyi. Anggap saja Bang Suma aja sendiri yang ada pada saat itu. Bang Suma yang ciptakan lagu. Ciki cak, diam-diam merayap, datang seorang oten, klub, dimakan cicak. Jadi berterima kasihlah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan malah memfitnah. Agama kok dihadirkan di atas muka bumi, cuman bisa fitnah. Adam difitnah, kitabnya Yahudi difitnah, Tuhannya Yahudi difitnah, Yesusnya difitnah, semuanya difitnah. Difitnah Yesus mati tergantunglah, Tuhan menjadi manusialah, Adam mewariskan dosa lah, semua fitnah. Nah inilah teman-teman, kalau hanya mengatakan agama semua itu benar, itu salah. Agama semua mengajarkan ada kebaikan, tapi benar cuma beliau Islam naik saja. lagi, beliau naik lagi. Silakan Bunda Betty. Ya, tadi karena jaringan wifi tidak bagus, jadi saya gunakan data seluler ini. Oke Bang Suma, mungkin ya apa saya bilang begini, masing-masing mungkin kita beda pemikiran, bahkan ada yang saya baca ini meti bobal apa semua, ya masing-masing punya nilai kebenaran. Oke sekarang karena maksudnya begini Bang Suma baca ayat ini, pemahamannya begini, saya baca ayat ini, pemahaman saya juga begini, jadi sama ilmu pastinya dibaca sama persis, sama pemikiran kita ya. Cuman kepercayaan kita yang merubah pemikiran akal sehat kita itu menjadi error. Begini Bang Suma, terlepas dari semua itu, kenapa saya sampai detik, saya pernah berapa kali pacaran dengan agama Muslim, bahkan saya banyak membaca tentang Islam. Kenapa saya bisa memilih Yesus, terlepas dari apanya ini, saya mencintai pribadinya Yesus, bagi saya sungguh indah. Terus begini, saya pernah pernah depresi, minum obat penenang. Ini perjumpaan secara spiritual ya. Saya dalam mimpi saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia peluk saya sampai saya melepaskan, dibilang lepas obat penenang, saya lepas, dan sampai detik ini saya tidak pernah lagi konsumsi, padahal dokter bilang kalau lepas obat penenang pasti kamu gila. Tapi saya didatangi lewat mimpi, Tuhan Yesus bilang jangan lagi kau minum itu obat penenang, akulah sumber ketenanganmu. Saya coba ikuti, tapi di bisikan saya selalu dokter bilang kamu gila, nanti kamu bisa gila. Jadi antara berperang perkataan Tuhan Yesus dalam mimpi dan berdasarkan kenyataan. Tapi saya ikuti, saya coba, saya bilang kalau memang kamu Tuhan, saya pasti bisa lepas, walaupun dokter bilang kamu akan gila. Saya lepas, dan sampai detik ini saya bisa tidur tanpa obat penenang. Itu satu hal. Kenapa saya memilih Yesus. Yang kedua, saya menyukai ajarannya bahwa begini, ampunilah orang yang bersalah, ampunilah orang yang bersalah sama kamu. Bukan lagi kebaikan dibalas kebaikan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu satu hal yang saya suka dari Oke Bun. Oke. Udah selesai curhatnya. Sebelum dilanjut Gurunda, ingin kutanya Bun, yang datang itu Yesus yang hitam atau yang bule? Lanjut Gurunda. Begini, saya tidak terlalu memperhatikan, cuma perkataannya yang jelas saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus karena dia memakai baju jubah putih dan berkilau.
Dia memeluk saya dan dia berkata seperti itu. Begitu. Oke, terlepas daripada itu kan biasa ya, oke lah mau dianggap bahwa dia setan atau apa, tapi dia mampu merubah saya istilahnya dan merubah pribadi saya lewat perkataannya bahwa mengasihi itu jauh lebih penting daripada membalas, tidak mengampuni orang atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu hal yang itu. Yang kedua begini, kenapa saya minta maaf sekali nih sama maksudnya agama Islam. Mungkin pertanyaan saya ini, kenapa saya waktu itu berat juga masuk Muslim, karena saya berpikir begini, Yesus mengajarkan monogami, bahwa satu istri seperti Adam dan Hawa. Adam diciptakan untuk satu Hawa. Nah, kenapa waktu saya tidak memeluk agama Islam, terlepas saya menganggap agama Islam baik, cuma saya sangat bertentangan dengan saya itu prinsip poligami. Jadi minta maaf ya, bukan saya menghina agama atau apa, cuman saya masih belum bisa menerima agama Islamnya itu dengan prinsip poligami gitu. Karena bagi saya Nabi Isa justru dia sudah mengajarkan kesempurnaan, tidak menikah berapa kali, cukup dengan satu istri. Nah, itu yang saya suka dari agama Kristen. Jadi terlepas misalnya Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi saya mencintai pemahaman monogami. Itu saja. Oke, baik. Ya, saya ambil dari yang terakhir. Satu kelebihan dari Kristen itu adalah selalu ingin menyalahi kodrat. Laki-laki itu kodratnya suka kepada wanita. Dan ketika dia menikah bukan menghentikan kesukaannya kepada wanita lain. Itu dulu. Kecuali Tuhan menciptakan laki-laki begitu sudah dapat istri, maka syahwatnya, nafsunya kepada wanita lain itu hilang. Itu baru hebat Kristen. Sayangnya nih, saya seorang pemimpin, pasti ibu tahu saya. Mungkin ibu tahu saya. Saya punya staf itu kurang lebih 600 orang. Bertebar dari Makassar sampai ke Mamuju. Staf saya yang Kristen itu banyak masalah rumah tangga. Terutama masalah selingkuh. Ini bahaya. Jadi tidak ada solusi. Andai saja Kristen setelah menikah satu wanita, nonotnya tidak lagi berfungsi untuk wanita lain, bagus, Kristen hebat. Tapi sayangnya setelah menikah satu istri, syahwatnya juga masih mau disalurkan kepada wanita lain. Munafik. Sabar Bung, sabar Ibu. Saya lagi yang bicara, gantian kita. Ya, oke. Ya. Itu solusi. Poligami itu solusi. Daripada berzina, solusinya nikah. Nikah haram tidak? Halal tidak? Halal. Tapi di Kristen, ketika saya seorang Kristen jatuh cinta kepada wanita lain, saya melakukan itu di belakang istri saya tanpa sepengetahuan istri, dan itulah lancar saya lakukan. Pulang ke rumah saya alim-alim aja. Ibu sayang, I love you full. Tapi di luar sana saya seperti harimau. Islam tidak, Islam tidak boleh, haram hukumnya. Kalau kamu tidak tahan nafsumu terhadap wanita selain istrimu, nikah halal jadinya. Itu manusiawi. Lagian Yesus mengajarkan Lukas 18 nomor 30-31 untuk poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Yesus mengajarkan. Sayangnya Kristen kurang belajar tentang Bible. Mana ayat itu Bang Suma? Lukas 18. Lukas 18 mana? Iya. Lalu Lukas kemudian 18, saya ya, Ibu cari. Lukas 18 ayat berapa, Pak? Karena coba Anda baca Dinda Ardiansa monitor. Dia bilang setialah kepada istri masa mudamu. Oh, itu ajaran Kristen, ajaran Paulus. Kalau Yesus enggak. Di dalam Matius 19 nomor 29 malah Yesus mengatakan, siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Itu Yesus. Tidak pernah Yesus. Makanya belajar. Makanya belajar Ibu. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah. Sekarang coba buka Matius 19 nomor 29 versi terjemahan lama atau KJP atau original teksnya. Anda akan ketemu. Ibu kan selama ini cuma dicokoki lai. Terjemahan yang direvisi, yang dihilangkan aslinya. Oh, karena itu yang kita pakai sampai detik ini. Itu dia masalahnya. Makanya saya bilang tidak semua agama itu benar. Agama begini, ada baik. Mungkin itu yang salah Bang Suma. Tidak kita bisa katakan bahwa itu yang benar. Karena masing-masing yang diresmikan agama Kristen kan yang itu yang diajarkan. Ya, jadi itu kalau Yesus.
Yesus yang jadi inti, bukan penerjemah. Yang menjadi inti itu Yesus, bukan penerjemah. Penerjemah itu siapa aja? Yesus intinya kan Yesus dalam terjemahan yang diakui oleh seluruh umat Kristen di dunia, bahwa yang diterjemahkan yang benar karena Kristen itu karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Jadi Kristen suka-suka dia bikin aturan. Yesus aturannya beda. Coba tidak itu dibesarkan. Makanya Allah ibu menciptakan ibu apa? Ibu posisinya. Iya, silakan. Kita baca dalil, Bu. Kita jangan ini. Kita baca dalil. Assalamualaikum, Gurunda Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 100 istri. 19 nomor 29. Dan barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudaranya, laki-laki atau saudaranya yang perempuan, atau bapaknya atau ibunya, atau anak-anaknya, atau tanahnya, sebab karena namaku, ia itu akan beroleh 100 kali ganda. Serta mewarisi hidup yang kekal. Bukan di situ. Tidak disebutkan di situ. Ulangi, maaf ayatnya di situ. Dan barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh 100 kali lipat. Tapi ini kan untuk pengikut Yesus. Gimana? Rumahnya di situ. Apa yang dihilangkan lain? Apa yang dihilangkan lain sengaja dihilangkan? Bukan istri, rumah di situ kok. Apa yang dengarkan dulu Ibu, dengarkan saya dulu Bu. Di situ semua keluarga inti disebutkan, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki. Ayah digantikan 100 kali lipat, ibu digantikan 100 kali lipat. Coba Anda baca di Yohanes 19, mana ibuku? Inilah ibumu, saudara-saudaraku ini. Pengertiannya di situ adalah ininya. Itu juga salah kan, dia tidak ada di situ istri, kecuali makanya saya kaget. Dihilangkan kata istri. Bisa nggak ditemukan kata istri di situ di perjanjian di terjemahan lama atau di KJP? Atau mana di KJP? Ini kan yang Bang Suma baca KJP. Sudah KJP itu yang Bang Suma baca. Bukan, itu Lai punya yang baru direvisi. Yang mana KJP-nya coba? Coba KJP-nya Ahi. KJP-nya Ahi. Ya, ini nih yang ini MLP ini. Nah, ibu, atau istri. Istri. Kata istri dihilangkan. Atau anak, kan ada ibu atau istri atau anak. Masa dilipatkan semua? Pemikirannya kita tidak bisa sampai ke situ dong. Itu cara Anda mengelak karena sudah ketabok. Bukan mengelak. Kalau cuma istri dicantumkan, kita bisa berpikir bahwa dia suruh 100 kali istri. Tapi di situ ada rumah, ada anak, ada bapak. Masa istri? Kalau kita mendapatkan ibu 1000 ibu, berarti mungkin tante kita yang dianggap ibu, saudara-saudara kita mungkin sepupu kita. Tapi kalau istri, bisa enggak sepupu kita dianggap istri? Bisa enggak istri orang dianggap istri? Enggak bisa. Istri ya istri, beda kedudukan istri. Jadi yang dikatakan ibu bisa jadi tante ibu kita, ibu-ibu yang lain jadi ibu kita. Ibu sebagai ibu saya. Kalau memang hanya istri yang dicantumkan, tapi kalau istri harus sah sebagai istri. Bang Suma, bukan konteks soal pernikahan di situ. Bukan. Yang saya maksud adalah soal pernikahan. Ya, dalam silakan. ini Bang Suma Yesus itu silakan. Tidak bisa berbicara tentang konsep pernikahan di situ dong, karena ada ibu, ada silakan dengan Anda. Anda kan Kristen, ini kan ajaran Yesus. Itu kan tanya jawabnya Yesus. Begitu. Kalau saya masuk Islam detik ini, kalau cuma istri dia tulis nggak perlu. Kami nggak butuh wanita kayak ibu ke Islam, nggak perlu. Islam nggak butuh Anda. Bang Dito, tolong tunjukkan Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Kita berbicara konteks pernikahan, beda dong. Oh, ini pernikahan. Tunjukkan. Yesus berkata tidak Lukas 8. Kalau berbicara istri itu berbicara pernikahan, Ibu. Yesus bilang, udah diam dulu, belajar lagi. Lukas 18 nomor 19 dan nomor 20, nomor 30. Nomor 29 sampai nomor 30. Nih, di dunia nih, Yesus mengajarkan untuk berpoligami di dunia. Nih. Tapi untuk muridnya, bukan Kristen. Lukas 2, ya 29:30. Ibu bukan pengikutnya Yesus. Ibu adalah Kristen. Pengikut Yesus itu Yudaism, bukan Kristen. Ajarannya Yesus, itu ajarannya Kristen.
Ini ajaran Yesus yang kata kita bahas. Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Yang ke-30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Semua di situ Yesus berkata yang akan ikut dia, bukan yang akan berpernikahan. Beda dong, tidak sama. Jadi siapa yang mengikut Yesus, dia akan dikembalikan 100 kali lipat apa yang ditinggalkan. Iya, betul. Pengertiannya bukan seperti itu, bukan betul. Di situ. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini, Bu. Saya mau menjadi pengikut. Diberikan 100 kali lipat, tidak begitu pengertiannya. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Saya tinggalkan Islam. Saya tinggalkan istri saya karena istri saya tidak mau ikut. Maka saya masuk menjadi pengikut Yesus, menjadi Yudaism, bukan jadi Kristen ya, menjadi Yudaism. Saya tinggalkan istri saya ini karena dia nggak mau ikut. Maka pada saat saya menjadi Yudaism pengikut Yesus, saya bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda. Itu dalil. Dalil sudah jelas kok. Barang siapa yang meninggalkan, tidak, bukan poligami di situ, bukan semua rumah, istri, anak, semua seperti dengan Abraham. Ibu, seperti begini, seperti siapa Nabi yang Ayub. Tuhan bilang semua akan digantikan kepadamu, istri dan anaknya tuh hilang, anaknya digantikan, tapi bukan berarti bahwa dikali lipat ganda. Maksudnya kebahagiaannya begitu, bahwa kalau kau mengikut Yesus semua itu tidak ada. Artinya begini, kau akan berlipat ganda. Yesus itu mengajar, itu Bang Suma di situ. Itu ucapan poligami di situ. Tidak ada kata poligami. Oke. Ya, saya tidak mau maksa, Ibu. Istrimu berlipat kali ganda. Saya tidak mau memaksa. Saya hanya berdasarkan dalil saja. Tidak. Dan orang Contoh begini, Tuhan Allah Bapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu Adam dan satu Hawa, tidak bilang bermacam-macam Hawa. Susah susah karena Ibu menentang ajaran Yesus. Anda kan anti Yesus memang. Ajaran bukan saya tidak menentang. Ajaran Yesus diikuti, bahwa kalau kau mengikut semua akan digantikan jika kembali kepadamu. Bukan berarti istri digantikan. Nah itu digantikan. Makanya orang Yahudi boleh nggak poligami, orang Yahudi? Saya tidak tahu karena itu keinginan pribadinya terserah Yahudi. Boleh. Orang Yahudi, orang Islam boleh poligami karena mereka adalah penganut ajaran para nabi. Kristen tidak boleh poligami, tapi poli Tuhan boleh kan? Yesus tubuh, jiwa, roh, 3 juga. Merpati, burung merpati dagingnya, Bapak dan Yesus 3 juga, 9 Tuhan Ibu. Berarti kita manusia dari 3 ini, tubuh, jiwa dan roh. 3 kita juga orang, 3. Kita 3 orang ini dalam satu tubuh. Ibu yang mengatakannya 3. Ibu yang mengatakan 3 Tuhan itu, padahal Tuhan itu 1. Siapa bilang Tuhan itu 3? Saya bilang 1 kok. Sampai detik ini Yesus dan Bapak sama enggak? Bapak 1. Bapak dan Yesus sama enggak? Sama. Bapak bukan manusia, Yesus manusia. Sama enggak? Sama keilahiannya, sama rohnya. Itu makanya orang Kristen itu paling pintar nipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sama enggak? Yesus berak. Orang bilang keilahiannya sama. Mana keilahian Yesus? Yang mana keilahian Yesus? Bapak adalah 1. Loh. Kalau aku dan Bapak adalah 1, orang-orang Yahudi yang begini, pada saat Yesus tidak pernah menolak disebut Tuhan. Dia tidak pernah menolak untuk itu. Iya, karena pada saat itu dia dipanggil Kurios, bukan dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Theos, bukan dipanggil dewa. Yesus dipanggil Kurios. Memang dipanggil Sayyid di dunia bukan untuk disembah sebagai Tuhan, bukan itu tujuannya. Karena tujuannya hanya memang bukan itu. Terus kenapa kalian sembah? Anda tahu. Saya gila kali ini mengaku. Saudara saya tahu. Tapi kenapa Anda sembah? Makanya diusir.
Anda tahu Yesus datang bukan untuk disembah. Terus kenapa Anda sembah? Kenapa kita Tuhan? Begini, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Begini, dia datang bukan untuk, memang dia datang bukan untuk disembah, tapi kenapa? Lalu kenapa saudaraku sembah? Dia sudah melakukan karya keselamatan, dia sudah naik ke surga. Makanya pada saat dia sudah naik ke surga, dibilanglah dia Tuhan Yesus. Nah, itu kesalahannya. Belum naik ke surga, masih dibilang dia guru. Itu kesalahan tapi ada juga yang memanggil dia Tuhan, dia tidak menolak. Pada saat dia dipanggil dia Tuhan, dia tidak menolak, dia tidak mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Tidak juga. Ada nggak orang Indonesia yang bertemu dengan Yesus pada saat itu? Ada nggak? Tidak ada. Orang Yahudi memanggilnya Mar. Apa itu Mar? Tuhan, bukan Allah. Begini, orang Indonesia. Begini, Bang Suma. Oke, kita lepas daripada Yesus itu kan, karena kita memang beda iman. Mau bagaimanapun tetap akan berbeda karena pengertian kita akan berbeda. Jangan berbeda dengan saya. Ibu berbeda dengan Yesus, bukan berbeda dengan saya. Kalau kita sudah pasti, kita beda keyakinan, itu sudah pasti. Anda Kristen, saya Islam. Masalahnya Anda dan Yesus itu yang berbeda, itu yang masalah. Walaupun begitu, tapi tetap saya mengerti Yesus. Begini. Iya, silakan Ibu, silakan. Apa bedanya? Tidak berbeda menurut saya. Kalaupun misalnya berbeda, anggaplah berbeda. Tapi Paulus berarti yang lebih benar karena dia berkata begini, bahwa Yesus bilang sekarang begini. Yesus ketika dia di bumi, dia menyembah siapa? Menyembah Bapaknya di surga. Bagus, pintar. Udah selesai. Berarti ibu mempertuhankan makhluk yang bertuhan. Siapa yang salah? Ya, karena memang dia masih manusia, dia tidak bisa disembah. Itulah begitu, Tuhan itu. Dia datang sebagai manusia, jadi tidak mungkin kita sembah manusianya, Bang Suma. Begitu. Jadi menurut ibu, Tuhan itu pernah berhenti, pernah pensiun. Sudah terlepas daripada itu karena kita memang sangat berbeda soal begitu toh. Kita beda memang, beda. Ibu tidak gunakan akal dalam beriman, saya gunakan akal. Itu bedanya. Kadang-kadang akal harus tunduk, akal harus tunduk. Oh, nggak bisa. Melampaui akal. Nggak bisa, nggak boleh. Yesus mengajarkan kasih Tuhan dengan akal budi. Kadang akal itu sudah melampaui. Kalau akal-akalan itu agama Anda, tapi Yesus mengajarkan harus pakai ini. Kasihi Tuhanmu dengan akal budimu, bukan dengan iman. Iman nomor 2. Yang pertama akal dulu. Setelah akal lolos, baru iman. Itulah iman yang betul. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia adalah sapi, padahal dia seekor ayam? Tidak mungkin juga itu dikatakan karena mata melihat Bang Suma. Yesus manusia, Anda katakan Tuhan. Sama halnya Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Begini Bang Suma, pada saat dia manusia, orang tidak sembah memang dia sebagai Tuhan kok, tapi ada yang mengatakan bahwa dia Tuhan karena dia memandang dari keilahiannya. Karena Yesus itu memang 100% sebagai manusia, 100% sebagai Tuhan. Kata siapa? Jadi kata saya dengan kitab. Itu kata ibu, kata saudaraku yang saya kasihi. Coba katakan Yesus. Juga, Yesus mengatakan apa? Adalah firman itu menjadi manusia. Berarti itu kan pada Alkitab yang mengatakan. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Itu karangan orang yang tidak dikenali. Terlepas dari begini Bang Suma, saya mau tanya Bang Suma poligami atau tidak? Ini maaf ya di luar dari konteks ini secara pribadi. Kalau Alhamdulillah saya tidak poligami. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini, yang memerintahkan cukup satu istri hanya Islam. Kristen enggak? Kenapa Bang Suma pada bilang tadi begini? Anti kamu ini Bang Suma ya, karena tadi Islam mengajarkan poligami. Saudariku, poligami itu solusi. Kalau suami tak sudah tidak tahan untuk menggauli wanita lain, daripada dia berzina, solusinya nikah halal. Itu kalau suami bisa adil. Kalau suami tak bisa adil, kalau suami tidak bisa adil, nggak boleh, dilarang oleh Islam, nggak boleh menyakiti wanita. Kalau suami bisa adil, maka boleh menikah. Tapi kalau suami tidak bisa adil, haram hukumnya menikah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, fawahida, cukup satu saja. Di Kristen coba. Gampang menurut Bang Suma. Gimana?
Adil itu gampang atau susah menurut Bang Suma? Itulah pekerjaan yang paling sulit. Makanya sama halnya poligami itu dilarang karena sulit. Coba bayangkan, saya tidur berbulan madu istri kedua, istri di rumah menangis. Apakah itu adil? Tidak, maka tidak boleh. Fawahida. Cuman ada istilahnya darurah. Istri sakit, nggak bisa kasih anak, dia nggak bisa lagi dijamin. Bagaimana ceritanya? Istri mengatakan apa? Suamiku, aku tak mampu, tapi aku butuh anak. Menikahlah dengan wanita yang engkau sukai, tapi yang cinta kepadaku dan sayang kepadaku dan bisa menjaga anakmu. Solusi nikah. Itu berarti baru itu bisa. Harus atas izin istri toh? Istri Kan harus pertama. adil. Kan harus adil. Tapi harus atas izin istri, Bang Suma. Tidak boleh tidak. Kalau tidak izin istri tidak adil berarti. Oh, oke. Terus Bang Suma begini, seandainya dalam perjalanannya Bang Suma kan ini ganteng, ya kan, banyak fansnya. Ketemu dengan perempuan yang jatuh cinta dengan Bang Suma atau Bang Suma yang namanya banyak manusia itu, Ibu. biasa. Banyak. Ya, atau namanya begini, Bang orang Suma kan Makassar manusia toh. Iya, anti kama punam Bang Suma kan ini misalnya kita juga kayak suka itu perempuan cantik, nah kita kan atau bisa bergelora hati kita. Bagaimana itu solusinya kita? Mau jadikan istri atau tidak? Kalau kita jatuh cinta lagi, anti kama Itu jatuh cinta manusiawi, Bu. Suka jatuh cinta itu manusiawi. Islam akan memuji Allah. Ya Allah, begitu indahnya ciptaanmu. Istighfar. Kalau dia kita tidak bisa halalkan istighfar. Makanya kita disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bang Suma ini berikhtiar. Oh, umat Islam itu harus beristighfar. Ya, harus beristighfar, Ibu. Itu pasti. Karena cobaan. Oh, Bang Suma begini. Bang Suma begini. Oke, karena saya tanya secara pribadi dan Bang Suma menjawab seperti itu, saya cukup kagum dengan Bang Suma. Minta maaf sekali karena saya memang bukan saya menolak ajaran agama Islam atau apa, dan memang saya tidak terlalu suka dengan orang yang berpoligami. Oke, iya. Sama. Ibu dengan saya sama. Tapi Ya, ada kondisi di mana laki-laki ini sekarang gini, Bu. Ibu lagi di live, lagi di lift, tiba-tiba rubuh liftnya dari atas. Siapa yang memegang siapa? Apakah suami tak yang langsung melukis? Ibu tolong. Atau ibu yang memegang sama suami dan suami yang melindungi? Coba jujur. Ketika ada bencana, ibu, suami yang masuk ke ketek sembunyi, ibu tolong ibu. Atau ibu yang masuk ke ketek suami dan didekap. Yang mana yang betul ini? Suami yang mendekap atau istri yang mendekap suami? Pada saat ada bencana kayak begitu. Suami, itulah bukti bahwa suami itu bisa jadi pemimpin. Memimpin 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Kalau dia bisa adil. Gitu. Ini banyak sekali yang komen bahwa Meti naksir Bang Suma. Hey. Enggak lah, sesama orang Makassar memang gitu, akrab. Enggak biasa. Iya, tidak ngapa ada Bang Suma nih, karena begini saya tidak apa-apa. Iya, saya kan dengan pacar ini mau menuju pernikahan. Satu hal begini, saya kan dia tidak mau menikah kalau saya tidak masuk Muslim. Satu hal yang kenapa saya sampai detik ini tidak menerima, maksudnya begini, belum terpanggil hidayahnya. Salah satu alasannya saya terkendala di paham poligami. Tapi setelah Bang Suma saya tanya secara pribadi dan Bang Suma bilang tidak. Karena dia fans dengan Bang Suma, jadi kalau kita poligami, bukan Athena menake, tapi karena Bang Suma boleh, tidak segampang itu poligami itu. Nah inilah kesalahan juga umat Islam ini ya, dianggap poligami itu adalah sesuatu yang gampang. Oh nggak bisa. Allah sudah mengatakan dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Fawahida, maka cukup 1 aja. Ya, kecuali darurat itu tadi. Itu yang menjadi kendala bagi saya selama ini untuk memeluk agama Islam, karena saya tidak, yang namanya saya perempuan pasti punya rasa cemburu atau apa. Suami saya mau mewajibkan untuk bisa poligami karena besok-besok istilahnya begini, kita sudah menyerahkan seluruh hati tubuhnya kita untuk misalnya mengabdi sebagai istri buat dia, kemudian dia hanya karena jatuh cinta dengan perempuan lain, nah karena dia jarang kuleji nake berpoligami. Nggak boleh. Saya yang datang ke rumah tak kita ika isomi tak di tiang kalau begitu, nggak boleh, nggak bisa begitu. Islam itu nggak kayak gitu. Nanti ku cari kayak kalau karena ngai dulu itu karena fans banget ada Bang Suma. Sama-sama kita karungi kalau mau begitu-begitu, nggak boleh di Islam itu nggak begitu.
Rasulullah mengajarkan poligami itu bukan unsur. Kalau kita jadi pemimpin untuk menyatukan, misalnya ribut ke orang Makassar dengan orang Jawa, atau orang Makassar dengan orang Makassar dengan orang Bone ribut. Kita raja. Untuk mendamaikan keduanya, kita nikahilah perempuan Bone satu, kita nikahilah perempuan Makassar satu, sehingga dua suku ini adem karena kita raja, kita rangkul mereka. Oh, ini kan orang tua kita. Dua suku ini menjadi damai. Itu salah satu hikmah poligami. Punah jatuh cinta jinangai tidak bisa, tak boleh kayak gitu. Islam tidak boleh. Itu karena begini saya Bang Suma, kan maksudnya mungkin saya juga ya, namanya saya percaya bahwa Allah itu satu-satu gitu, pencipta langit dan bumi, satu gitu, tidak mungkin itu dua tiga Allah yang ciptakan kita. Cuma ini juga saya tidak terlalu suka ini kalau nahi-nahi tong Yesus, karena biar bagaimana biar terus lah singkam memang Suma, karena Bang Suma bilang lah ecu juga kan, biar bagaimana maksudnya ada namanya. Jangan tong kita tahu, kecuali dunia debat, kecuali lagi berdebat, berdiskusi. Berdiskusi dengan orang yang memang apologet. Iya, aku bilang begini, Nabi Muhammad, tapi kalau agamaku. Apa tuh? Tapi kalau sama wanita yang kita cintai, ya kita harus rangkul baik-baik. Namanya kita ingin jadikan beliau pakaian, maka jadikanlah ajaran Islam itu sebagai selimut buat istri kita. Jangan kita mengajak diskusi dalam arti kata ribut. Makanya ini saya juga dari sampai sekarang usia aku begini, Bu, saya tidak pernah pacaran sama laki-laki, karena laki-laki itu boleh poligami. Tak mau saya. Perempuan pun bisa ikungai. Iya, itu minggu kan, atau mau masuk dulu ini bicara dia masuk ini anti kamu caranya nih apa ini tuh. Jadi begitu saja saya Bang. Maksudnya saya kan tahu lah, karena saya juga punya kakak ada yang mualaf apa toh, saya tidak jadi keberatan bagi saya kalau mau menikah muslim. Terus tapi kan saya juga tidak bisa munafik bahwa hal yang saya tidak suka dari agama Islam itu bahas tentang poligaminya, karena maksudnya nanti nangai lihat perempuan cantik dari kita, karena tungai itu mau poligami karena di Islam. Oh, enggak boleh begitu, enggak boleh. Itu enggak boleh. Bukan jadi begitu konsep poligami. Minta maaf saya tanya ke secara pribadi tuh ya, memang seharusnya itu ranah pribadinya kita. Tapi buat saya mengajukan pertanyaan itu untuk mau tahu sosoknya Bang Suma. Jadi karena tidak berpoligami, jadi mungkin ya insya Allah saya mengikuti beliau. Alhamdulillah. Jadi gini Ibu, saya itu sendiri ya, dari tahun 2021 saya sendiri. Kalau saya itu mau seperti laki-laki lain, saya sudah menikah dan sembarang menikah dan asal-asal nikah, dan saya bisa nikahi banyak wanita. Saya punya modal untuk itu. Tapi saya mencari istri itu sebagai pakaian. Pakaian di dunia, pakaian di akhirat. Untuk melindungi saya, melindungi keturunan saya, melindungi harkat martabat saya, melindungi masa depan anak-anak saya. Jadi saya harus mencari yang benar-benar wanita yang pergi tidak datang lagi. Kita hentikan sampai di sini ya, karena beliau sudah pergi tak ada lagi. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini membahas tentang itu. Ya, kita kembali kepada teman-teman yang lain yang mau berdiskusi tentang apa aja. Yang pasti tidak boleh kita sembarang milih wanita, nggak boleh. Wanita yang kita pilih bukan hanya modal cantik, modal harta, enggak. Harus yang bisa menjaga perasaan kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai pemimpin, yang bisa menjaga wibawa kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai suaminya gitu. Menjaga mulai dari kaki sampai kepala. Nah, kalau ada wanita yang sanggup menjaga kita seperti itu, dan suami ini pantas untuk dijaga seperti itu, maka suami ini pasti juga akan mengayomi dan mencintai istrinya. Itu pasti tuh. Itu pasti. Jadi cari wanita yang betul-betul bisa dunia, bisa akhirat, bisa menjaga kita, menjaga nama baik, menjaga harga diri, menjaga harta, dan tapi adakah yang seperti itu? Nah, kita sementara ya menyeleksi, seleksi alam itu pasti ada. Ya toh? Benar nggak? Ah, yang mau mendaftar silakan pesan baju di Bang Suma Zulkifli Mabarsakisi. Mantap. Bang.
Bercanda. Dede. Iya tahu kan? Iya tahu ah. Iya tahu ah. Bagus nah. Ini Kandito di mana? Alhamdulillah, saya di NTT Gurunda di Komodo. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi Kandito kupikir sudah seumuran saya, ternyata masih anak-anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahlan nar. Waalaikum ya ahlul kubur. Janganlah begitu bang. Saya salam baik-baik ini bang. Saya juga jawab baik-baik itu. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh, kenapa lanjut Gurunda. Gimana Bang Suma? Sehat ya Bang Suma ya? Waalaikum ya ahlul kubur. Penghujat ini Gurunda. Iya emang Kristen kan? Wajar namanya juga Kristen. Saya belum bilang apa-apa kok bilang menghujat. Gimana sih? Enggak, kalau Kristen itu pasti penghujat. Penghujat Tuhan alam semesta, penghujat Yesus mati terkutuk. Saya beda Bang, saya beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Saya tidak menghujat. Yang mati di atas disalib digantung terkutuk itu siapa? Saya tidak menghujat, saya pasti Anda ingin mengatakan Yesus, ketika Anda menghujat, Anda nuduh Yesus mati terkutuk, itu menghujat. Yang gini bukan menuduh, faktanya banyak. Artinya Yesus itu memang mati. Kenapa menghujat? Mati terkutuk? Iya. Iya, disalib kan dia. Kenapa? Jadi terkutuk dia? Iya, dia jadi terkutuk. Memang itu Anda hujat. Itu Anda hujat. Bukan hujat. Siapa yang hujat? Coba apa sebabnya Yesus terkutuk? Dosa apa yang Yesus lakoni sampai dia terkutuk? Coba. Kecuali dia tidak disalib, lalu saya bilang dia disalib. Itu memang dia tidak disalib, bukan Yesus yang disalib. Siapa bilang? Yang disalib itu orang terkutuk. Siapa bilang? Yang disalib itu orang terkutuk. Siapa yang bilang, Bang? Ulangan 21 nomor 22-23 yang bilang. Paulus juga bilang, Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Yesus terkutuk. Kalian jangan Yesus terkutuk. Jawab dulu. Yesus terkutuk. Fakta sejarahnya. Loh, sejarah nenek Mukiper. Kutanya dulu, apakah menurut saudara Yesus itu terkutuk? Iya, betul. Kenapa? Berarti Anda menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Loh, tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Siapa yang menghujat katanya? Ya dia memang begitu. Dia mati, dia jadi terkutuk. Karena Bang Suma, karena saya. Karena apa? Itu, kenapa Anda memfitnah Yesus bahwa dia terkutuk? Kenapa? Yang memfitnah Yesus itu adalah kitab yang menyatakan dia tidak disalib. Itulah makanya aku bilang tidak Kristen kalau bukan penghujat. Kitabmu yang menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Kitabmu yang mengatakan Yesus terkutuk. Kitabmu kan? Lah, emang iya benar. Kenapa? Tuh, Anda membenarkan. Kenapa Anda memfitnah Yesus terkutuk? Kenapa? Apa salah Yesus? Apa salah Yesus sampai dia harus terkutuk menurut Anda? Kecuali dia tidak disalib, baru saya bilang disalib, itu menghujat, Bang. Orang disalib itu karena dia terkutuk, betul? Iya, kenapa? Sekarang apa kutukan Yesus? Apa kutukan Tuhan kepada Yesus sampai dia terkutuk? Ya, karena dia disalib. Sampai dia disalib. Kenapa? Yang mengutuk di sini Tuhan atau siapa? Yang menjadikan dirinya terkutuk karena dosa. Di mana dia menjadikan dirinya sebagai kutuk? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana jadi terlalu banyak? Terlalu banyak mana? Satu aja. Satu. Aku menjadikan diriku kutuk. Di mana itu? Memang secara eksplisit tidak ada perkataan Yesus. Makanya aku bilang agamamu itu agama yang dilahirkan dari penghujatan kepada Yesus, kepada Tuhan. Agama Kristen agama penghujat Tuhan. Agama Kristen anti Yesus. Itu asumsi, Bang, asumsi. Kok asumsi? Sekarang yang mengutuk, yang punya kedudukan untuk mengutuk siapa? Tuhan kan? Ya, kenapa? Sekarang apa alasan Tuhan mengutuk Yesus? Karena dia menanggung dosa semua manusia. Alamak.
Alamak. Coba kamu tunjukkan dalilnya. Santai bang, santai. Coba kamu tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan mengutuk orang lain karena dosa orang lain. Tunjukkan. Loh, Kak, saya tidak membahas tentang agama Yahudi. Loh, Yesus orang Yahudi. Iya, tapi kita tidak agama Yahudi. Makanya benarlah yang saya katakan, Kristen itu agama yang menghujat Tuhan dan menghujat Yesus. Itulah Kristen. Nah, itu aslinya sih bang, sudah tahu lah. Mana dalilnya Tuhan yang mengutuk Yesus? Dia ya baca di Yohanes itu, Injil Yohanes. Dia menjadi kutuk karena dia menghapus dosa dunia, dia memikul dosa dunia. Di mana konsepnya Yesus memikul dosa dunia, di mana? Di mana? Saya kasih dalil pun kamu pasti ngeyel. Kasih saya dalil. Di mana Yesus memikul dosa dunia, di mana? Begini ya, asal jangan ngeyel ya. Kalau saya kasih data kamu jangan ngeyel ya. Yes. Oke. Baik. Baik. Ya, jadi teman-teman dengar ya pernyataan si Bang Suma, dia tidak akan ngeyel kalau saya kasih data. Yeah. Oke. Nah, mau lihat ini kejujuran Bang Suma ini. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Itu justru hujatan pengarang kitabmu mengatakan anak manusia sebagai anak binatang. Ini itu analogi. Kamu harus bedakan mana itu, bukan dia justru itu hujatan pengarang Bible mengatakan anak Maria sebagai anak binatang. Sekarang kutanya sama Yesus itu data. Saya kasih data. Kamu itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu perkataan Yohanes. Yang paling dekat dengan dia. Yohanes siapa yang mengatakan begitu? Yohanes siapa lagi? Yohanes murid Yesus lah yang Yohanes murid Yesus mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba, betul? Lihatlah anak domba itu merujuk kepada perjanjian lama di mana anak domba sering dikorbankan. Saya jangan ajarin saya kalau tentang data. Jangan ajarin saya. Berarti Yohanes menuduh Yesus itu anak domba. Bukan menuduh, Bang. Aduh. Itu dia menganalogikan karena konsep pengorbanan itu adalah anak domba. Kutanya dulu pakai logika. Menurut Elohim, Yesus itu anak apa? Menurut Elohim, Yesus itu banyak predikatnya. Anak domba Allah, anak Allah. Yang saya tanya, menurut Elohim Yesus itu siapa? Banyak. Ada anak Allah, ada anak domba. Di mana Tuhan pernah mengatakan Yesus anak domba? Di mana pernah ada tertulis Elohim mengatakan Yesus anak domba? Di mana itu? Di mana? Begini, Bang, ya. Jadi Yesus, dengarkan. Menurut Elohim, Yesus itu adalah anak Elohim. Anak hamba. Ya. Anak Allah berarti. Ya. Anak menurut Kristen, Yesus itu anak binatang, anak domba. Mana yang betul? Bukan menurut Kristen. Siapa menurut Kristen? Mana yang betul? Mana yang betul? Elohim atau Kristen? Semua betul. Apa yang salah? Semua betul. Dia anak Allah. Dia juga disebut dengan kalau Anda mengatakan kalau dia yang menggantikan. Itu coba. Gini, konsep korban dalam perjanjian lama Anda harus pahami dulu. Binatang. Gitu. Binatang kan?
Ya, konteks korban dalam binatang. Binatang ya kan? Binatang ya, perjanjian lama. Binatang itu kan? adalah gambaran di mana pengorbanan Yesus yang akan binatang datang kan? yang Jawab telah dibuatkan oleh dulu, para binatang nabi. Kan? Binatang kan? Iya, benih binatang, betul. Di mana konsepnya menebus dosa dengan darah manusia? Itu konsep dari Allah. Di mana konsepnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya di perjanjian lama nebus dosa dengan darah manusia. Gini, binatang itu adalah gambaran, bosku. Ya. Nah, syarat untuk menjadi korban adalah tidak bercela dan tidak ada celanya. Nah, pertanyaan saya, di mana manusia yang tidak ada celanya? Di mana? Selain daripada manusia Yesus Kristus. Kenapa kamu harus mengorbankan manusia? Siapa yang ngajarin? Iya, harus ada darah yang ditumpahkan. Darah apa? Darah manusia atau darah hewan? Iya, tadinya gambaran itu adalah darah binatang, yang kemudian itu adalah merupakan penggenapannya. Korban yang sempurna adalah korban Yesus Kristus. Anda di mana? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan korban manusia? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ajarkan? Siapa? Iya dong. Itu agenda Imamat Imamat 1 nomor 2. Ajarkanlah kepada orang Yahudi, apabila ia ingin berkorban, maka korbankanlah hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bahwa setiap kaum diberi perintah hukum-hukum syariah, korban dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu sama. Nah, Yahudi juga begitu. Imamat 1 nomor 2. Sekarang Kristen korbannya manusia itu ilmu dari mana? Jawab. Itu adalah gambaran, Bang. Iya, itu adalah gambaran. Itu ilmu dari mana? Ya, gini, Allah tidak mengendaki untuk darah binatang. Cuma dia sedang mempersiapkan anaknya yang tunggal untuk ilmu dari mana Anda dapatkan? Yang sempurna. Yang ngajarin Anda kayak begitu itu siapa? Yang ngajarin Anda itu siapa? Yang ngajarin Anda mengorbankan darah manusia itu siapa? Yang mengajarkan korban manusia itu siapa? Sabar dulu, saya jelaskan. Yang mengajarkan Anda korban manusia itu siapa? Sabar dulu, saya jelaskan, abangku. Nggak usah. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya kau bisa waras. Nah, paling di kick ini. Oh iya dong, wajib. Ngapain saya diskusi sama orang tolol? Ngapain? Tolol gimana? Orang bodoh. Saya menjawab. Orang bahlul kayak kau ngapain diskusi dengan orang tolol? Mending saya diskusi sama biawak daripada orang gila kayak kau. Turun. Katanya hebat. Lawan saya aja turun. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras. Capek saya. Kasih bersepuluh sana. Capek saya ngajarin kau. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda korbannya korban darah manusia? Apa jawabannya? Ya jangan lebih mana. Cukup. Gambaran Lukas. Cukup. Nggak perlu berlama-lama sama orang bodoh. Oh, perlu. Kalau Anda benar, jawabannya tentu Anda bisa. Yang ngajarkan adalah Allah, Elohim. Dalilnya ini nih. Nah, itu baru top. Ini kau cuma nyebrang ke ajaran pagan. Siapa yang mau ngikutin itu? Siapa yang mau ikutin agama paganmu? Siapa mau mendengarkan? Cukup bagi netizen mendengarkan. Begitu ditanya tentang itu, satu hal yang sangat prinsip dalam keyakinan Anda tidak mampu menjawab. Itu udah cukup. Yang kedua, ketika kemudian ada pertanyaan kepada saudara bahwa kenapa Yesus harus Anda imani terkutuk? Kenapa dia harus Anda fitnah terkutuk? Karena dosa-dosa. Di mana dalilnya Tuhan menghapus dosa manusia dengan membunuh dan mengutuk hambanya yang suci? Mana dalilnya? Anda nggak bisa nunjukkan. Ya udah cukup. Daripada Anda semakin malu, mending ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa sadar, oh ternyata selama ini saya dibodohin ya. Iya ya. Selama ini saya nyembah Yesus, korbankan Yesus, mengutuk Yesus, apa dasarnya ya? Oh ternyata dasarnya cuma karena ingin dipungut perpuluhan. Amin. Ya Uni, silakan mau nunggu oten dulu atau gimana Uni?
Mungkin saya mau bernarasi sedikit mumpung ada di Komal ini dan banyak penontonnya. Mungkin termasuk juga saya ingin memberitahukan kepada teman-teman Muslim di mesiah.org, di mana di situ adalah website menjawab terdokumentasi menggunakan literasi. Teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ke kami. Ini adalah website para apologet ya. Bang Ardiansah juga sudah menjadi di situ menjadi penulis di situ ya. Jadi Bang Ardiansah bisa mengisi kapanpun ketika dia punya waktu. Dan kemarin saya bercerita tentang pengalaman berdiskusi dengan salah satu pendeta bernama Christian Apologi, dan dia masuk ke Komal saya dengan mengajukan satu pertanyaan. Katanya Nabi Muhammad ummi dalam surah Al-A'raf ayat 157, tapi kenapa dalam surah Al-Bayyinah ayat kedua Nabi Muhammad itu bisa membaca dengan dalilnya yatlu suhufan mutahharah. Dan alhamdulillah saya sudah mendokumentasikannya di mesiah.org. Mungkin saya spill dulu kepada teman-teman biar nanti bisa mengambil literasinya, karena saya mengutip literasi dari kitab Al-Qurtubi untuk menjawab ini. Saya kasih panduan sedikit, izin teman-teman ya, izin Bang Ardiansah dan Bang Zuma ya untuk menampilkan literasinya biar teman-teman bisa ini membukanya. Nanti promoin YouTubeku ya nanti. Oh iya teman-teman, insya Allah saya lupa taruh di komunitas. Teman-teman silahkan saya kasih panduan pertama untuk melihatnya. Buka di Google itu mesiah.org sebentar. Ya, saya izin. Ini teman-teman kalau ingin dapatkan literasinya ada di sini ya. Nah, buka mesiah.org, maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu teman-teman akan bertemu dengan menu. Di sini menjawab syubhat, klik di menjawab syubhat. Lalu di sini syubhat tentang Al-Quran, tentang surah Al-Bayyinah, diklik. Ketika teman-teman mengklik akan bertemu dengan menjawab surah Al-Bayyinah. Nah, diklik menjawab surah Al-Bayyinah, di sini sudah jelas. Di sini saya tampilkan menjawab surah Al-Bayyinah, menjawab pertanyaan pendeta. Nabi katanya Umi, tapi kok bisa baca dalam surah Al-Bayyinah? Nah, dan di sini pun videonya ditampilkan, potongan pertanyaan dari pendeta tersebut. Di website ini ditampilkan videonya. Ya. Di sini ditampilkan video pertanyaan pendeta. Hanya singkat saja pertanyaannya, yang penting bukti kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di video yang telah saya potong tersebut teman-teman bisa lihat lanjutannya di YouTube Mesiah X Unirifa atau Rifa MOW. Nah, pertanyaan di sini dia mau membenturkan antara surah Al-A'raf ayat 157 bahwa Nabi adalah bersifat ummi, tapi tiba-tiba dalam surah Al-Bayyinah Nabi itu bisa membaca. Maka saya mengutip literasi dari kitab Imam Al-Qurtubi jilid ke-20 halaman 612. Di sini dijelaskan bahwa ya teman-teman bisa tahu di sini bahwa maksudnya ya telu dari kata tala ya telu tilawah artinya itu melantunkan. Ya, artinya melantunkan. Ya, bukan berarti membaca teks tertulis begitu. Nah, di sini kita akan mendapatkan jawabannya. Ya. Nih, ini dia. Kata yatlu. Kata yatlu berasal dari kata tala yatlu tilawah. Nah, ini literasinya langsung saya tuliskan bahwa ini ada dalam kitab Al-Qurtubi. Jadi teman-teman bisa kalau misalkannya sewaktu-waktu terjadi perdiskusian antara teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristiani, cepat-cepat lari ke website Unirifa. Di situ sudah ada literasinya yang langsung saya fotokan. Dan bisa kalian lihat di situ secara komprehensif, dan datanya itu saya ambil langsung dan saya berikan footnote-nya. Mungkin itu Bang Ardiansah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Muslim yang selama ini mungkin gregetan dengan pertanyaan bodoh para pendeta dan juga pertanyaan bodoh para umat Kristen. Dan juga di situ yang sering menulis ada Alfi diantaranya. Alfi sudah banyak sekali menulis dan Masya Allah luar biasa. Saya kasih contoh tulisan dari Alfi. Alfi memang ada keterbatasan dalam public speaking, tapi Alfi bisa menjawantahkan keilmuannya di tulis menulis ini. Di sini tentang menjawab tuduhan bahwa penulis Al-Quran tidak jelas. Kita klik di sini, maka teman-teman akan mendapatkan jawaban dari Alfi. Nah, di sini Alfi juga akan menunjukkan video dan foto-foto tentang tuduhan di TikTok. Lalu nanti Alfi akan menuliskan di sini dalam buku The History of the Quranic Text. Alfi menunjukkan literasinya. Jadi literasinya itu difoto langsung.
Di sini jelas pada halaman 72, 73 dijelaskan begini. Di sini Alfi menunjukkan penjelasannya. Bahkan Masya Allah ya, Masya Allah di sini kami berusaha seakademis mungkin ya, seakademis mungkin. Artinya kami bawa literasi dalam menjawab. Website ini diupayakan seakademis mungkin ya. Terima kasih, itu aja mungkin.